Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, saya di sini akan membuat tutorial untuk login dan juga mengeksplor sebagai seorang walas di Salam Akademik Al-Azhar. Baik, ini sudah login ya, sudah login. Lalu tampilannya akan muncul seperti ini. Pertama muncul perintah untuk memilih term atau semester. Jadi di sini kita pilih dulu semester berapa. Nah, kita pilih misalnya semester 1. Lanjutnya eh kita tunggu dulu. Setelah kita pilih semesternya, nah akan muncul seperti ini. Untuk langkah selanjutnya kita akan men-setting. Letaknya menu setting itu di sini ya. Bisa muncul seperti ini tampilannya, atau kalau misalnya tampilannya persentasenya kita kecilkan, nah ini akan muncul menu-menunya, akan muncul. Nah, ada setting. Nah, sebagai wali kelas, setting itu yang muncul kompetensi, kemudian absensi muncul kehadiran. Nah, untuk penilaian tentu ini umum karena sebagai guru dan juga wali kelas ya. Untuk penilaian akan memiliki kewenangan untuk menginput penilaian KI 3, KI 4, kemudian ekskul, prestasi, catatan, spiritual, dan sosial. Demikian pula untuk laporannya, bisa ngeprint, ledger, raport, ya, dan seterusnya. Ini untuk seorang wali kelas. Nah, jadi langkah yang pertama harus ditentukan adalah kompetensi tentunya ya. Oke, nah ini jika tampilannya full 100%, nah ini 100%, menu-menu tadi itu tidak terlihat ya. Maka lihatnya klik dari sini. Nah, ini baru muncul menu-menunya. Yang pertama kita lakukan tentunya adalah men-setting kompetensi ya sebagai guru mata pelajaran ketika nanti akan menginput nilai-nilai, jumlah kolom yang diperlukan itu dinyatakan dengan banyaknya kompetensi atau KD ya. Nah, ini tampilannya masih seperti ini ya. Kalau kita langsung klik tambahkan kompetensi, itu muncul kelasnya, misalnya KI 3, pilih kelasnya gitu di sini gitu ya. Ini jumlah kelas yang banyaknya kelas yang diampu oleh user tentu akan berbeda-beda ya, akan berbeda-beda setiap orangnya. Ya, kita bisa pilih mana yang akan kita tentukan KD-nya, kompetensinya. Nah, ada cara lain, yaitu jika kita mengklik filter. Jadi kita langsung memilih kelas di sini. Dengan mengklik filter, kita di sini ada pilihan kelas. Ya, pilihan kelas. Misalnya ini. Nah, pelajarannya tentu ya biasanya satu mapel ya. Yang diajar tuh ya, kecuali mengajar lebih dari satu akan muncul di sini. Oke, kita terapkan, klik terapkan. Nah, ketika klik terapkan, di sininya sudah muncul mata pelajarannya dan bobotnya, jam pelajaran. Tinggal kita menentukan tambah kompetensi ya. Sama seperti tadi langkah-langkahnya, kelasnya yang akan ditambahkan kompetensinya dipilih, mata pelajarannya tentu sama seperti tadi. Nah, kode kompetensi. Nah, ini bisa diisi dengan ya sesuai kesepakatan mungkin ya. KD titik 2 misalnya 22.
atau mungkin punya ketentuan sendiri-sendiri. KD2 misalnya saya gitu saja juga boleh. Nah, kompetensinya apa untuk bahasa Indonesia? Misalnya teks eksplanasi misalnya. Singkat saja ya. Ya, ini hanya contoh, saya tidak tahu, saya bukan pengajar bahasa Indonesia. Lanjut, kita klik tambah. Nah, ini muncul sudah data berhasil disimpan. Nah, jadi di sini terbentuk kolom KD yang tadi atau kompetensi yang tadi sudah kita input. Jika ada yang perlu diperbaiki, tinggal klik ini ubah. Atau kalau salah, mungkin ini salah kelas, teks eksplanasi ada di kelas lain, ya. Atau kita mau hapus salah semua, ya hapus saja, klik hapus. Selanjutnya kita bisa menambahkan, kita ulangi sebanyak yang kita inginkan sesuai kebutuhan, tambahkan lagi, tambahkan lagi. Nah, kalau kita ingin beralih ke settingan yang lain, nah di sini settingan yang lain, setelah diklik tadi di sini, kita menuju settingan absensi. Misalnya sebagai wali kelas muncul absensi, kehadiran. Nah, untuk yang non wali kelas tidak ada menu seperti ini, ya. Tidak ada menu kehadiran. Jadi ini hanya diisi oleh wali kelas. Oke, kita masih tunggu ya. Mohon bersabar. Mohon bersabar, ini ujian. Oke. Sebentar lagi. 5 4 3 2 1. Iya. Oke, untuk kehadiran ini. Seperti tadi, kita tidak bisa langsung mengisi ini. Kita mulai dari pilih. Ini ada filternya, klik saja. Nah, kan di sini muncul kelas ya. Karena sebagai wali kelas tentunya memegang satu kelas saja. Jadi ya munculnya satu, tergantung ini settingannya. Settingan oleh admin buat user ini sebagai wali kelas berapa. Nanti di sini munculnya. Jika seandainya memegang dua kelas, wali kelas 2 rombel misalnya, ya pasti akan muncul 2. Ya, tapi apakah itu bisa apa enggak? Oke, kita lanjut aja. Pilih, terapkan. Nah, nanti karena sudah disetting oleh admin, nah pasti sudah dimasukkan nama-namanya ya. Jika belum disetting oleh admin di pengajaran, mengajar kelas berapa aja, ya tentu di sini belum muncul nama-namanya. Ya tinggal dimasukkan sakit misalnya 2, izinnya 1, alfa 1, keterangan apa diberikan. Diketikkan dan seterusnya. Oke, otomatis akan tersimpan ya, karena ini mengerjakannya online. Oke, kita setting di yang lainnya. Penilaian. Untuk penilaian, menu-menu yang ada yang perlu disetting ada KI 3, KI 4 ya. Ini untuk guru mapel pasti semua ada. Nah, bagi wali kelas ada tambahan ekskul, prestasi, catatan, spiritual dan sosial, laporan. Ini di sini untuk ngeprint, leger, raport bayangan, raport semester. Ya, oke. Coba kita lihat untuk menu KI 3 di setting penilaian. Tampilannya seperti apa, mungkin biar ada gambaran.
kita masih sama-sama mengeksplor ya, karena ini hal yang baru ya. Mudah-mudahan akan eh, membantu sehingga untuk aplikasi yang baru ini mudah kita aplikasikan, segera kita wujudkan, kita sama-sama membangun demi kejayaan Al-Azhar. Selanjutnya nah untuk settingan di penilaian untuk KI 3 kan di sini masih kosong ya, kelasnya, semesternya kalau nggak ada. Ya, oke. Begitu diklik filter, muncul menu-menu yang harus dipilih, ada kelasnya mana saja ya, sesuai yang akan kita isikan. Rombelnya untuk tergantung settingan oleh admin atau memang settingan mengajarnya. Ternyata untuk user ini hanya mengajar di 7B untuk kelas 7 regulernya. Ya udah, kita pilih mapelnya, terapkan. Nah, setelah klik terapkan, di sini muncul identitasnya mulai dari kelas, semester, bahasa ini. Nah, kita tunggu loadingnya sampai selesai. Nah, ini sudah. Nah, ini kita isikan sesuai nilai yang ada. Karena tadi baru menginput atau setting KD-nya baru satu, ya baru muncul di sini baru muncul terbentuk 1 KD. Kalau tadi sudah men-setting KD-nya sampai 2 atau 3, di sini tentu akan muncul sesuai dengan yang kita inputkan. Nah, untuk 1 KD saja itu ada U1 ulangan harian pertama, remedial ulangan harian pertama R1, NF1 nilai fixnya untuk KD1 tentunya berarti di sini ya, KD yang pertama, tugas pertama, nilai harian ini olahan dari ulangan dan tugas. Kemudian ada kolom nilai PTS, PAS dan rata-rata. Oke. Nah, bagi Bapak Ibu mungkin akan dipermudah di sini dengan menu ekspor dan import. Gunanya apa? Kita dengan klik ekspor ini kita sama saja mendownload template ini. Jadi kalau kita tadi settingannya KD-nya ada 4, nanti begitu diekspor atau di-download template-nya ini ya akan muncul 4. Lalu kita isi secara offline saja, kita simpan tentunya di komputer kita atau drive kita. Selanjutnya untuk bekerja kembali mengupload yang sudah dikerjakan secara offline tadi, hasil downloadnya atau ekspornya ya, kita upload kembali ke sini dengan menu import, lalu ambil filenya di tempat kita menyimpannya. Nanti di sini otomatis akan berubah sesuai yang sudah diisi secara offline di Excel. Jadi kita tidak perlu mantengin terus atau online terus ya, mungkin kita bisa bekerja secara offline dulu. Pada saat import kita online lagi. Oke, itu untuk penilaian. Nah, yang lain-lainnya ada ekskul. KI 4 nih mungkin sama ya, seperti KI 3. Untuk setting ekskul, nah ini tentunya banyaknya ekskul itu sudah ditentukan terlebih dahulu oleh pihak sekolah. Dalam hal ini mungkin admin sudah men-setting gitu ya sejumlah ekskul yang ada. Oke, kita masih tunggu
Nah, gini. Oke, kita klik filter dulu, lalu pilih kelasnya sesuai. Nah, di sini pasti hanya ada satu kelas untuk satu orang walas. Setelah muncul loading selesai, nah ini jumlah ekskul yang sudah disetting ya, sebanyak yang sudah disetting ya tentunya sama admin. Ada SPD, Seni Musik Digital Club, English Club, Pramuka, dan seterusnya. Kita tinggal klik aja ini. Ini kalau kita klik itu ada pilihan nilai A, B, C, D ya, walas kewenangan untuk mengisi nilai ekskul ini. Misalnya atas nama Abi Widyatama ini mengikuti 2 ekskul yang wajibnya ASPD sama Pramuka, serta yang pilihannya mungkin apa gitu ya. Gitu. Nah, misalnya aja kita isi ini A, seni musik B, ini Pramuka ini A misalnya. Oke. Nah, nanti kita lihat nanti di sini. Oh ya, catatan, prestasi dan seterusnya itu prinsipnya sama ya. Untuk prestasi ya nanti ada kolom nama kayak tadi ya. Pilih nama siswanya tentunya yang memiliki prestasi, lalu kita input karena ini sifatnya individual. Jadi ada yang memiliki prestasi khusus, ada yang tidak. Catatan ya nanti explore saja. Pada prinsipnya menu-menunya sama. Spiritual dan sosial coba kita klik. Untuk KI 1 dan KI 2 ini kewenangannya wali kelas untuk yang menginputnya. Oke, kita tunggu sebentar lagi. Sudah 17 menit nih ya video tutorialnya. Ya. Sabar ya. Nah, kembali lagi untuk mulai mengisi itu dari klik filter. Oke. Kondisinya udah ngantuk ini. Oke, lanjut ya. Sedikit lagi. Terapkan. Setelah kita terapkan loading nanti akan muncul nih kolomnya sudah kelihatan ya. Ada nama, nis namanya dan seterusnya. Nah, tinggal kita isikan. Ini defaultnya sudah diisi. Itu B semua, minimal B. Bisa kita ganti menjadi A. Ya, jangan sampai turun jadi C ya. Kasihan. Oke, seperti itu contohnya. Sampai selesai kita pindah ke biar tahu ini laporannya. Untuk kita coba cek lager dulu langsung ya. Seperti apa tampilan lagernya? Ya tentunya ya masih kosong ya karena ini kan masih membuat tutorial dari awal ini. Oke, kita lihat tampilan lager seperti ini. Klik filter, kelasnya kita tentukan, terapkan. Nah, seperti apa bentuk lagernya? Ayo, kalang persatuan, bersatu tekad untuk kemenangan. Nah, oke, lanjut. Ini tampilan masih ada yang mungkin perlu diperbaiki ya pihak pengembang aplikasi. Di bawah ini ada kolom-kolomnya. Nah, untuk lagernya ya. Ini sebentar kita. Oke, di sini ada untuk scroll paling besar, paling luar, dan ini untuk dalamnya.
ini bagian dalam kanan kirinya. Ternyata ini kalau kita lihat paling kiri itu mapelnya ada BK Pendidikan Al-Quran. Nah itu ya, apakah bisa di customize ini urutannya kalau digeser-geser? Oh iya iya iya. Coba dulu kita tadi mengisi di bahasa Indonesia ya. Ini masih ada sedikit kesulitan. Harus bolak-balik lihat ke atas bawah. Nah ini bahasa Indonesia. Aduh. Nah ini kontrolnya di sini. Nah ini tadi ya. Tadi yang udah diisi mapel apa ya? Apa ya? Masih kosong semua di sini ya. Oh iya, oke lah. Intinya tadi tampilan lagernya bisa dilihat oleh Wallace. Nah, tampilan rapot. Ini sebentar lagi kan harus bagi raport bayangan nih buat yang sudah mau menggunakan LMS atau Salam Akademik milik Al-Azhar ini, milik sendiri. Harus segera dikejar tayang. Oke, tampilannya ternyata seperti ini. Baik, ini masih umum. Kalau sekolah belum disetting nih ya, ini artinya masih bisa diatur, bisa diubah. Kelasnya kita pilih terapkan. Nah, nanti akan berubah wujud. Di sini yang tadi kosong sudah terisi. Nah, ini bisa dipilih tanggal titik mangsanya. Untuk kepala sekolahnya tinggal pilih ya. Gitu. Tentunya di sini belum muncul. Rupanya tampilannya seperti ini. Oke, coba kita download yang tengah semester ini. Kita tunggu ya. Ayo, ayo. Ya, jadi hasilnya berupa PDF. Ya, mungkin karena tadi belum diisi jadi masih kosong ya. Belum ada mapel-mapelnya. Jadi sepertinya kan di sini nanti akan nomor mata pelajaran KKM-nya muncul, KI 3, KD-nya berapa, nilai PTS-nya berapa. Oke. Oke, nanti kita akan eksplor kembali setelah pengisiannya lebih lengkap. Oke, kita balik kembali ke sini. Status penilaian ini tadi kita pengen tahu apa isinya. Oke,
sudah 25 menit ya. Bentar lagi nih, satu lagi. Oke. Pilih kelas. Rupanya lengkap juga nih. Coba. Ada nggak? Oke, ada ya. Seperti tampilan untuk admin, semua bisa lihat ini. Bisa melihat milik kelas lain. Oh, tadi ini sudah ada yang masukin ini ya. Ya tadi. Oke, teks eksplanasi. Jumlah penilaian 27, nilai terkumpul 0. Operasi timbang bola tadi ya. Oh, status secara keseluruhan. Oke ya, status secara keseluruhan ini. Rupanya masih bisa dilihat oleh guru lain. Ya, jadi guru lain bisa membuka sehingga bisa ikut mengontrol mungkin ya, atau memberi masukan. Oke, saya kira cukup untuk explore menu-menu settingan di usernya seorang wali kelas ya. Mudah-mudahan explore Salam Akademik Al-Azhar ini bisa bermanfaat buat Bapak Ibu semuanya. Terima kasih sudah menonton, menyimaknya. Semoga ini ada manfaatnya. Mohon maaf jika ada yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.